Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, mereka yang melewati roda keberuntungan tentu saja adalah yang paling makmur. Sebenarnya, keberuntungan Anda masih kurang memadai, kata Tianmo Abadi dengan sedikit kecewa. Apakah tidak memenuhi syarat? Losing bertanya dengan bingung. Anda menghabiskan 6 peluang dan melewati roda keberuntungan yang saya atur. Menurut desain saya, di roda keberuntungan, 1 dari 300 akan mendapatkan putaran ulang, yang berarti sekitar 100 di antara 6.934 miliar orang. Ada 1 orang yang bisa melakukannya. Artinya, kemungkinannya 1:16,9 miliar. Kata Tianmo Abadi dengan tenang. Mendengar angka itu, Lusin tiba-tiba merasa sedikit bingung. Menurut Tianmo Abadi, 16,9 miliar orang harus diundang untuk mencoba sekali. Hanya 1 dari mereka yang bisa melempar 6 kali seperti loseng dengan peluang dadu untuk melewati roda keberuntungan. Tetapi permintaan saya adalah melewati roda keberuntungan ini dalam 1 kesempatan. Lanjut Tianmo Abadi. Lempar dadu sekali dan tekan lempar lagi, terus-menerus. Kemungkinan ini. Losin tidak berkata apa-apa. Dia khawatir ini bukan lagi keberuntungan. Bukan. Dan ini disebut kehendak dewa. Ya, kemungkinannya adalah 1 dari 56 triliun, kata Tianmo Abadi. Dengan jumlah yang begitu besar, Lose sudah pusing. Ada populasi besar di wilayah tengah. Populasi kota Yunhai adalah puluhan juta. Ini tidak termasuk kota-kota berpenduduk padat seperti kota Tiangi dan kota Magnolia. Tetapi bahkan jika semua orang di seluruh wilayah tengah disertakan, sekalipun semua orang mencobanya sekali, mustahil bagi siapapun untuk memenuhi persyaratan Tianmo Abadi. Melihat Loseng memutar matanya, Tianmo Abadi tersenyum. Mungkin persyaratan saya terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Loseng mengangguk setuju. Tetapi sebaiknya Anda berdiri di istana Jiwe Dantian, dan saya akan menghitung keberuntungan Anda, kata Tianmo Abadi. Mendengar itu, ekspresi keingintahuan muncul di wajah Loseng, dan kemudian dia bertanya dalam benaknya, apakah kita manusia masih punya cara untuk menghitung keberuntungan? Tentu saja ada cara untuk menghitung keberuntungan dan juga menyarankan Anda melakukannya. Qinglong menyarankan jalan. Faktanya, Qinglong juga memiliki keraguan ini dalam pikirannya. Sebelumnya, Qinglong berspekulasi bahwa Loseng sedang memperjuangkan takdir di dunia. Tapi itu hanya tebakan antara Qinglong dan Naga Merah. Baik Qinglong maupun Naga Merah tidak tahu cara menghitung keberuntungan dan takdir. Hanya kakak tertua mereka yang mengetahui metode ini. Jadi tidak mungkin untuk memprediksi keberuntungan Loseng. Namun karena Tianmo Abadi di depannya dapat membuat perhitungan, Qinglong secara alami akan menyarankannya. Loseng mengangguk, lalu melangkah ke istana surgawi Agung Jiwe. Sambil berjalan, Loseng bertanya, Qinglong, makhluk abadi di antara manusia dapat menghitung keberuntungan. Anda adalah naga sejati dari klan naga. Mengapa Anda belum melakukan ini? Meskipun Loseng tidak mengetahui status Tianmo Abadi di dunia, satu hal yang pasti, status Tianmo Abadi jelas tidak dapat dibandingkan dengan Qinglong dan naga lainnya. Bagaimanapun, hanya ada 49 naga sejati di dunia naga sejati. Tapi di alam atas manusia, makhluk abadi, seharusnya tidak begitu berharga, bukan? Namun, seluruh alam atas masih belum lengkap dan kabur dalam pikiran Loseng. Sejauh ini, dia hanya berada di tepi alam naga sejati.
sebuah kota kecil yang dulunya menerima kekuasaan dari klan pembuluh darah naga di alam bawah. Jadi Loseng tentu saja tidak dapat memahami masalahnya. Siapa yang tahu bahwa King Long berkata dengan tenang, "Anda meremehkan cara umat manusia Anda. Anda harus tahu, 100.000 dunia ditempati oleh umat manusia. Oke, mari kita bicarakan masalah ini nanti." Loseng memutar matanya dan lalu melihat tanah kotak 9 persegi itu mulai bersinar dengan cahaya. Dan setiap tulisan tangan seukuran telapak tangan bersinar dengan cahaya kemasan yang dangkal yang terus mengalir. Dan cahaya itu terjalin menjadi garis halus maju mundur. Segera beberapa cahaya mengenai Loseng dan kemudian memantul pada karakter besar lainnya, memperluas garis yang lebih tipis. Loseng yang berada di tengah tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan bola kristal itu melayang tepat di depan istana surgawi Agung Ziwei. Bayangan hitam di bola kristal itu terus bergulir, sepertinya sedang menghitung keberuntungan Loseng. Setelah sekian lama, bola kristal itu tiba-tiba bergetar, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Muncul retakan di permukaan bola kristal, seperti bunga yang sedang mekar. Melihat adegan ini, Loseng kaget. Dia menatap bola kristal dan bertanya, "Tianmu abadi, apakah Anda baik-baik saja?" Bayangan hitam di bola kristal bergulir dan akhirnya membentuk yang lain. Setelah tertegun sejenak, dia bertanya dengan suara terkejut, "Apakah Anda juga punya token rumah abadi?" Loseng menatap retakan pada bola kristal dan mendengarkan suara yang semakin lemah dari Tianmu abadi. Sebaliknya, dia berkata dengan cemas, "Saya punya tokennya, tetapi bola kristal Anda rusak." "Abaikan ini, cepat keluarkan token Anda dan tunjukkan pada saya." Tianmu abadi berkata dengan mendesak. Loseng tidak ragu bahwa dia memilikinya dan mengeluarkan token rumah abadi dari cincin penyimpanannya. Saat ini, rumah abadi tidak berguna sama sekali bagi Loseng. Lagi pula, dia tidak dapat mengendalikan seluruh rumah abadi, karena token dengan ukiran Sun di atasnya seharusnya hanya sebuah izin. Segera bola kristal melayang di depan Loseng. Tianmu abadi menatap token di tangan Loseng dengan mata gelapnya, lalu menghela nafas. "Jadi, Anda telah menjadi pemilik baru rumah abadi? Jadi, Anda..." Loseng terkejut. Melihat reaksi Loseng, Tianmu abadi tersenyum. Lalu bola kristal itu berputar sedikit dan menunjuk ke dinding tidak jauh dari sana. Kemudian ada suara gesekan dari dinding, dan segera dinding itu terbuka. "Pergi dan keluarkan barang-barang di balik dinding." Loseng penasaran, berjalan ke dinding dan mengeluarkan 2 token dari balik dinding. Salah satu token itu persis sama dengan Loseng. Itu juga diukir dengan kata Sun. Tetapi ada juga kata Zen di sebelah token dengan kata Sun. Karena sebenarnya ada 2 token di tempat itu. Dilihat dari bentuk dan gaya token lainnya, keduanya hampir sama persis dengan yang lainnya. Keduanya seharusnya berasal dari rumah abadi. Melihat perubahan ekspresi wajah Loseng, Tianmu abadi berkata dengan ringan, "Saya adalah pemilik ketiga dari rumah abadi itu." Loseng menarik nafas panjang. Ketika dia berada di rumah abadi, Loseng juga mengetahuinya bahwa ada beberapa pemilik rumah abadi, dan Loseng lulus ujian dan dianggap sebagai pemilik baru rumah abadi. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pemilik ketiga rumah abadi di makam abadi ini. "Kalau begitu, token ini..." Loseng hendak bertanya apa tujuan dari token yang diukir dengan kata-kata kejutan itu. Tianmu abadi tersenyum tipis dan berkata, "Token dengan kata Zen ini adalah tanda yang membuka jalan sejati untuk menuju kemanapun di rumah abadi. Jalan sejati menuju kemanapun juga merupakan jalur kultivasi di rumah abadi. Bahkan saya baru membuka 1, tapi jalan itu buntu." "Apa asal-usul rumah abadi ini? Mengapa pemilik pertama meninggalkan rumah abadi seperti itu?"
Loseng bertanya lagi, rumah abadi ini tidak memiliki nama. Pemilik pertama tidak meninggalkan nama untuk rumah abadi ini. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan nama. Baik Anda, saya, maupun pemilik rumah abadi sebelumnya. Tak seorang pun di antara 100.000 dunia yang bisa melakukannya. Kata Tianmu abadi dengan tenang. Loseng mendipkan matanya dan tertegun. Karena Tianmu abadi berkata terlalu banyak. Anda 100.000 alam besar di dunia atas, bahkan alam naga sejati yang terkenal hanya dapat dianggap sebagai 100.000. Dalam 100.000 alam besar ini, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk memberi nama rumah abadi ini. Haruskah itu dilebih-lebihkan? Kamu bisa menjadi penguasa rumah abadi. Token dengan kata kejutan ini diberikan kepada Anda adalah jalan buntu. Sekarang Anda tidak masuk, tapi setelah Anda menerobos alam hidup dan mati, Anda bisa masukinya. Namun saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang asal-usulnya. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa rumah abadi ini jauh lebih besar dari yang Anda kira. Setelah Tianmu Tao selesai berbicara, dia kemudian bertanya, karena Anda telah menjadi tuan sementara, Anda harus mendapatkan di antara diagram visualisasi. Saya tidak tahu yang mana yang Anda dapatkan. Diagram visualisasi? Loseng mengangguk lalu berkata, ini adalah diagram matahari, bulan, dan bintang. Mendengar itu, kristal bola tiba-tiba bergetar lagi. Dengan keras, dia jatuh ke tanah dengan suara yang tajam, dan pola pecah lainnya muncul di sisi lain bola kristal. Senior, apakah Anda baik-baik saja? Melihat bola kristal yang pecah di kedua ujungnya, wajah Loseng berkilat khawatir. Bola kristal itu perlahan melayang dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Apakah Anda yakin mendapatkan peta matahari, bulan, dan bintang? Loseng mengangguk, kemudian aliran esensi sejati dilepaskan dari tangannya, dan sedikit esensi sejati iblis juga lolos dari cahaya bintang. Cahaya bintang yang divisualisasikan dari diagram matahari, bulan, dan bintang. Sungguh luar biasa, bisa mendapatkan gambar terakhir, dan itulah gambar yang divisualisasikan oleh master pertama dari rumah abadi, yang merupakan makhluk tertinggi. Gumam Tianmu yang abadi. Siapa pemilik pertama dari rumah abadi? Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan di antara 100.000 alam besar, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menamai rumah abadi. Dengan kata lain, status pemilik rumah abadi melampaui 100.000 alam besar dan lebih unggul. Untuk identitas seperti itu, jadi bagaimana mungkin Loseng tidak penasaran? Itu bukanlah eksistensi yang bisa Anda pahami sekarang. Anda tidak perlu mengetahuinya. Tianmu abadi segera berkata, dan jika saya membacanya dengan benar, Anda sedang melatih keterampilan iblis dan tinju dewa iblis ini, memiliki kemampuan melahap. Meskipun kuat dan luar biasa, itu bukanlah cara yang benar. Bagaimanapun umat manusia itu ortodoks, jadi tidak bisa mempraktekkan cara sesat ras lain. Loseng memutar matanya dan tidak setuju dengan kata-kata Tianmu abadi. Jika bukan karena tinju dewa iblis surgawi untuk menunjukkan kekuatannya pada saat kritis, Loseng akan mati berkali-kali. Tapi orang ini menganggapnya enteng. Dia sebenarnya ingin melatih keterampilan terbaik umat manusia. Masalahnya adalah benda itu ada di wilayah tengah. Meskipun Loseng mengaku berasal dari Yundian, pada kenyataannya, kecuali tinju iblis surgawi yang secara tidak sengaja diperoleh di sekte Qingyun. Semua sumber daya lainnya diperoleh oleh Loseng sendiri. Dan dia tidak menghabiskan banyak usaha pada sekte Qingyun. Apalagi Yundian, jadi kerja kerasnya dalam pertumbuhannya sebenarnya mirip dengan seorang pejuang mandiri. Dan dia bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Melihat Loseng tidak berbicara, Tianmu abadi mungkin mengerti bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-katanya, dan kemudian berkata dengan ringan, itu saja, saya hanya orang tua yang sudah mati, bahkan tidak bisa memasuki jalur reinkarnasi.
Bahkan jika saya ingin bereinkarnasi, tidak mungkin menjadi binatang buas. Tapi dia masih peduli dengan cabang dan dedaunan ras siang. Sungguh konyol. Untuk beberapa alasan, setelah mendengar ini, Lo Sheng tiba-tiba merasa bahwa Tianmu abadi ini adalah seorang sedikit menyedihkan. Hal besar apa yang membuatnya membunuh jiwanya sendiri dan menunggu di sini selama 2000 tahun? Untuk itu dia rela tidak masuk reinkarnasi. Apa rahasianya? Senior, teknik yang saya praktekkan sangat rumit dan memang tidak terorganisir, tetapi kondisinya terbatas pada saat itu. Faktanya, tidak ada teknik yang dipraktekkan Lo Sheng yang buruk. Jika dia bisa mempraktekkan salah satunya di wilayah tengah, saya khawatir cukup bangga pada satu pihak dan mencapai prestasi besar. Tetapi di mata Tianmu abadi, itu mungkin hanya rata-rata. Kemudian Lo Sheng bertanya, "Senior belum memberitahu saya, mengapa Anda ingin menguji keberuntungan saya?" "Aduh, saya lupa karena saya baru tahu bahwa kamu memiliki token rumah abadi di tubuh Anda, dan saya menundanya lagi. Mundur saja dan saya akan menguji keberuntungan Anda," kata Tianmu abadi. Setelah Lo Sheng mundur, kata-kata di istana Ziwei dan Tian mulai menyala satu persatu. Matahari, Tian Liang, Po Jun, You Fu, Weng Hu. Sedikit cahaya berlapis emas berkedip dan semakin banyak benang emas yang keluar di sepanjang jalan. Setiap benang emas bergesekan dengan tubuh Lo Sheng. Benang emas yang lebat hampir bisa menenggelamkan Lo Sheng ke dalam. Tetapi benang emas ini selalu menjaga jarak tertentu dari Lo Sheng. Sekarang ada banyak macam takdir di Istana Agung Ziwei. Misalnya, kombinasi rangkap 3 api dan keserakahan. Kombinasi 2 Yao dan kehadiran. Kombinasi Lu dan Yuan Yang, dan lainnya. Tianmu abadi juga terus berbicara dan mulai berspekulasi tentang keberuntungan Lo Sheng. Kata-katanya sangat kabur sehingga orang tidak dapat mendengar dengan jelas. Setelah 3 batang dupa penuh, suara Tianmu abadi tiba-tiba menjadi jelas. "Hancurkan gerbang raksasa. Zhang Liangsen bertarung demi dinasti 7 pembunuhan. Tidak, melawan matahari dan bulan. Menembus kuda langit, bertarung demi mutiara. Masih salah. Ini dunia yang hebat pertarungan." Sebelum Tian Mio selesai berbicara, bola kristal itu bergetar hebat lagi dan kemudian jatuh ke tanah. Tuar! Ujung atas dan bawah bola kristal telah retak. Sekarang juga ada lingkaran retakan seperti jaring laba-laba di bagian tengahnya. Tapi saya tidak tahu apakah Tianmu abadi menggunakan matanya untuk melihat. Jika tidak, retakan ini seharusnya menghalangi pandangannya. "Senior, Anda baik-baik saja?" Pada saat ini, tekniknya telah dijatuhkan 3 kali dan Lo Sheng tidak bisa berkata-kata. Setelah bola kristal itu berguling-guling di tanah, perlahan-lahan melayang ke atas. Sambil melayang, terdengar ledakan tawa yang menyedihkan. "Bukankah itu akan merusak otak Anda?" Lo Sheng berpikir dalam hatinya, tapi ini hanyalah jiwa dari Tianmu abadi. Jadi dia seharusnya tidak punya otak. Bola kristal di depan Lo Sheng sudah hancur total karena dipenuhi retakan. Diperkirakan jika terjadi tumbukan lagi, maka seluruh bola kristal akan pecah berkeping-keping. Namun di dalam bola kristal, tawa immortal abadi terus berdatangan. Tawa ini memiliki suasana yang liar dan sunyi, seolah-olah orang kuat yang tiada taranya telah mengalami kegembiraan dan tragedi besar di tahun-tahun senjanya. Jadi dia tertawa seperti ini. "Senior!" Lo Sheng merutkan bibirnya, tetapi tidak tahu mengapa Tianmu abadi tertawa begitu liar. Tianmu abadi dalam bola kristal terus tertawa pada dirinya sendiri, dan setelah beberapa saat dia perlahan-lahan berhenti. "Perjuangan dunia besar! Perjuangan dunia besar! Ini adalah nasib perjuangan besar dunia besar!" Lo Sheng tidak tahu, setelah Tianmu abadi membuat perhitungan seperti itu, King Long dalam pikirannya juga dengan tenang berkata kepada Qilong,
Saudara 7, sepertinya tidak perlu meminta kakak laki-laki untuk melakukan perhitungan. Istana Agung Jiwe yang abadi ini telah menghitung nasib Loseng. Tampaknya Loseng memang ditakdirkan untuk bertarung demi dunia besar. Kepala naga merah mengangguk. Memang benar, karena anak ini memiliki takdir untuk bertarung demi dunia besar, dan sekarang dunia besar telah datang. Dia akan menjadi keturunan generasi ini, dan menjadi anak kesayangan Ci. Jika ini masalahnya, masalah 9 saudara kita bisa berubah menjadi lebih baik. Ini juga merupakan keberuntungan kita untuk bisa ditempatkan di benak seorang pejuang yang memiliki takdir untuk bertarung demi dunia besar. Gumam Qinglong. Mungkin. Qinglong juga menghela nafas. Sekarang Loseng benar-benar terpana saat ini. Apa? Perang dunia hebat itu? Nasib apa ini? Dia belum pernah mendengar orang menyebutnya sebelumnya. Bahkan Qinglong pun tidak mengatakannya secara pribadi. Senior, apa arti perang dunia besar? Loseng bertanya. Tianmu Abadi tidak mendengar kata-kata Loseng dan berkata dengan senyum tipis. Hei, mungkin itu benar-benar ditakdirkan oleh surga. Saya ingin menemukan seseorang dengan keberuntungan yang kuat, tetapi saya tidak berharap untuk menunggu ribuan tahun, dan saya sebenarnya telah menunggu seseorang yang memiliki takdir untuk memperjuangkan dunia. Senior, Loseng sudah sedikit tidak sabar. Orang ini mengomel, tetapi sampai sekarang Loseng tidak tahu apa yang dia ingin lakukan. Siapa yang mengira bahwa Tianmu Abadi menunjuk ke arah Loseng dan tiba-tiba berkata, "Tidak, karena Anda memiliki takdir seperti itu. Di mana pembimbingan Anda?" Loseng langsung merentangkan tangannya. Saya tidak tahu. Pada saat yang sama, dia mengumpat dalam perutnya. Hantu saya tahu apa yang Anda bicarakan. Bola kristal yang melindungi Tianmu Abadi melayang bolak-balik di depan Loseng, seperti orang yang sedang berpikir dengan kepala tertunduk dan berjalan berkeliling sambil berbisik pelan. Saya menghitung. Anda punya saudara perempuan. Loseng memutar matanya dan mengangguk. Senior benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Adik Anda adalah pemandu Anda. Di mana dia sekarang? Tianmu Abadi tiba-tiba bertanya. Mendengar perkataan Tianmu Abadi, jantung Loseng tiba-tiba melonjak kencang. Karena makam abadi Tianmu ini dibangun oleh orang di depannya. Dan Cuisi masih berada di makam abadi. Jika orang ini diminta untuk melenyapkan Cuisi, Loseng tidak pernah takut dengan tantangan apapun. Bahkan Cuisi langsung tidak pernah takut. Meskipun dia adalah orang kuat di alam hidup dan mati, Loseng akan selalu maju dalam seni bela diri. Apakah dia bisa melampaui semua orang atau tidak? Loseng tidak terlalu peduli, tapi pertanyaan ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi Cuisi menculik adiknya. Untuk orang seperti itu, Loseng tidak akan mengalahkannya secara terbuka. Selama Cuisi terbunuh, Loseng bersedia membayar berapapun harganya. Karena hanya dengan cara inilah Loyan bisa diselamatkan. Jadi ketika dia membentuk formasi pelindung sekte di Yundian, dia juga berpikir untuk membunuh Cuisi. Tetapi Cuisi sepertinya memiliki semacam naluri untuk menghindari krisis atau bakat. Pada akhirnya, dia gagal membunuh Cuisi. Dengan kekuatan Loseng saat ini, masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan Cuisi. Selama periode ini, dengan keberuntungan Cuisi, dimungkinkan untuk menemukan tubuh ungu ekstrim Yin kapan saja, dan dimungkinkan juga untuk mendapatkan kesempatan kapan saja, atau bahkan terobosan. Pada saat itu, masih belum jelas apakah formasi pelindung sekte Yundian dapat menahan Cuisi. Tapi jika Cuisi bisa dimusnahkan di sini, itu akan menjadi yang baik. Dengan kekuatan Cuisi saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan pemusnahan yang kuat. Namun untuk membunuh Cuisi, Loseng tidak tahu metode apa yang harus digunakan. Senior,
kata Loseng sambil menangkupkan tangan. Nama adik saya adalah Loyan, tapi dia diculik oleh orang jahat, dan orang jahat itu ada dalam roda keberuntungan. Bisakah senior membantu saya membunuh Cuisi? Loseng menatap bola kristal yang penuh retakan dengan mata terbakar. Mendengar itu, Tianmu Abadi merenung sejenak dan kemudian menjawab dengan ringan. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Mengapa? Loseng bertanya. Roda keberuntungan telah saya atur 2000 tahun yang lalu sebelum kematian saya. Orang pertama yang melewati roda keberuntungan akan secara otomatis dipindahkan ke istana ini. Orang kedua dan ketiga akan secara otomatis dipindahkan ke istana ini. Keempatnya akan memasuki jalurnya masing-masing dan mendapatkan hadiahnya. Tujuan saya adalah memilih seorang pejuang dengan keberuntungan terkuat. Jadi saya belum memikirkan siapa yang perlu disingkirkan. Tianmu Abadi menjelaskan. Sekarang, saya sudah menjadi jiwa yang tersisa dengan lampu minyak yang sudah mengering. Saya sudah dalam keadaan lemah, jadi saya bahkan tidak mampu membantu Anda untuk membunuh orang. Meskipun bagi saya, Cuisi hanyalah seekor semut di alam hidup dan mati. Ya, saya mengerti. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Loseng. Faktanya, pada saat ini Tianmu Abadi berbohong. Dia sebenarnya bisa mengubah roda keberuntungan untuk melenyapkan Cuisi. Tapi karena Tianmu Abadi mahir dalam JW Dosu, jadi dia tahu lebih baik dia tidak bisa campur tangan untuk membantu Loseng membunuh Cuisi. Karena menurutnya, Loyan adalah pemandu Loseng dan membimbing Loseng ke depan. Jika Tianmu Abadi menghancurkan arah ini, kemungkinan besar Loseng akan kalah. Inilah mengapa Tianmu Abadi tidak mau campur tangan. Setelah Tianmu Abadi berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan lemah. Pihak lain adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati, dan Anda hanya berada di alam dewa penerangan tingkat ke-7. Bukan tidak mungkin untuk menembus celahnya dalam waktu singkat. Apa yang bisa saya lakukan? Mata Loseng tiba-tiba bersinar dan cahaya bintang tampak bersinar di pupil matanya yang dalam. Tianmu Abadi merenung sejenak sebelum mengungkapkan tujuan sebenarnya. Di belakang dunia yang luas ini ada sebuah benua yang menyiangi 4 kerajaan dewa utama Anda. Ini adalah tanah kekacauan. Di tengah-tengah tanah kekacauan itu, sebuah menara yang terkubur jauh di dalam tanah, disebut Menara Dosa. Turunlah ke bawah dan Anda akan bisa mengalahkan Cuisi ketika Anda kembali. Loseng mengerutkan bibirnya. Dia pikir ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Ada banyak cara untuk mengalahkan Cuisi, tapi tidak ada jalan pintas di dunia ini. Sekarang situasi di wilayah tengah mungkin menjadi sangat rumit. Cuisi tampaknya merayu orang-orang dan mulai membentuk tujuan besar kerajaan dewa. Kali ini, Loseng membunuh pangeran kerajaan dewa. Jadi dia tahu betul bahwa penguasa kerajaan dewa pasti tidak akan menyerah. Jika Loseng tinggal di wilayah tengah untuk berlatih, memang akan ada banyak masalah. Kemungkinan yang paling bahaya adalah ketika dia keluar dari formasi pelindung sekte di Istana Awan, dia pasti akan dikejar oleh Cuisi. Sedangkan untuk berlatih di wilayah tengah, saya khawatir dia seharusnya tidak memikirkannya, dan Anda hanya bisa berlatih keras di Istana Awan. Dalam situasi ini, sulit bagi Loseng untuk meningkatkan budidayanya. Faktanya, ketika dia berada di roda keberuntungan, Loseng telah mempertimbangkan dia apakah akan pergi ke kerajaan dewa melalui lautan bintang yang bergejolak. Tapi sekarang, dia juga membuat marah gadis suci kerajaan dewa, bahkan membunuh pangeran kerajaan dewa. Terlebih lagi, lautan bintang yang bergejolak jauh dari apa yang bisa dilintasi Loseng. Dengan cara ini, tampaknya saran dari Tianmu Abadi memang dapat dipertimbangkan. Apa tujuan Anda? Mengapa Anda ingin saya pergi? Loseng bertanya langsung pada intinya. Bagaimanapun Tianmu Abadi telah menghabiskan banyak uang.
saatnya membangun makam abadi ini dan menggunakan roda keberuntungan untuk menemukan dirinya sendiri. Jadi Losen tidak percaya jika dia tidak memiliki tujuan. Mendengar itu, Tianmu Abadi tiba-tiba berkata dengan serius, "Di bawah menara dosa ada rahasia besar yang tersembunyi. Saya ingin Anda menerima warisan rahasia itu." "Mengapa Anda tidak pergi dulu?" Losen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tianmu Abadi menghela nafas. "Saya tidak bisa pergi ke tempat itu. Adapun alasannya, Anda akan tahu setelah Anda pergi ke sana." Setelah mengatakan itu, peti mati besar di belakang Tianmu Abadi tiba-tiba bergetar, dan kemudian penutup besar di peti mati itu perlahan terbuka. Kemudian Tianmu Abadi segera berkata, "Ini adalah hadiah yang saya rencanakan untuk diberikan kepada mereka yang melewati roda keberuntungan. Anda adalah yang pertama, dan Anda dapat dengan bebas memilih hadiah yang Anda butuhkan. Nah, untuk hadiah yang lainnya, Anda yang menentukan untuk dibagikan." Melihat harta karun yang mempesona di peti mati, mata Losen berbinar. "Biarkan saya membaginya." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.